Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriliansyah dan Herlambang, NIM 007 dari kelas akuntansi 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Imam Al-Haramain. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi Imam Al-Haramain. Ia adalah salah satu ulama fikih, ahli usul fikih, ilmuwan, agamawan, pemuka masyarakat, dan teolog muslim yang seringkali membahas persoalan-persoalan teologis secara mendalam, seperti persoalan fungsi akal dan wahyu, surga dan neraka, perbuatan manusia, dan lain-lain sebagainya. Dia dikenal sebagai pengikut aliran Sunni, dan uniknya dalam komentar-komentarnya justru mengacu pada pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Karena itulah dia disebut tokoh kontroversial yang membuat para intelektual berbeda mengenai paham teologis yang dianutnya. Sebagian menyebut dia berpaham ahli sunnah wal jamaah. Sebagian ulama menyebutkan berpaham Mu'tazilah, dan sebagian besar menyebutkan bahwa ia meniti jalan tengah antara paham ahli sunnah wal jamaah dan Mu'tazilah, khususnya dalam konteks perbuatan manusia, atau jalan tengah antara paham Jabariyah dan Qabariyah. Ya, berikutnya kondisi politik, sosial, dan keagamaan. Khurasan dengan ibu kota Naisabur, tempat kelahiran Imam Al-Haramain, tercatat sebagai salah satu wilayah yang mengalami kekacauan. Sebagaimana wilayah-wilayah Islam pada umumnya waktu itu, kekacauan dalam bidang politik, sosial, dan keagamaan. Karena wilayah yang subur, Khurasan menjadi rebutan beberapa dinasti, mulai dari dinasti Safariyah yang sempat menguasainya pada tahun 254 hingga jatuhnya wilayah tersebut ke dalam kekuasaan dinasti Samaniyah pada tahun 290. Selain itu ada pula dinasti Ghaznawiyah, Buwaihiyah, dan Saljukiyah. Semuanya menguasai daerah tersebut secara bergantian. Ironisnya, pergantian penguasaan meniscayakan pergantian ideologi. Ya, berikutnya yaitu nama kelahiran dan keluarga. Ia memiliki nama lengkap yaitu Abdul Ma'ali Abdul Malik bin Abdillah bin Yusuf bin Muhammad bin Abdillah bin Hayyuwiyah Al-Juwani An-Naisaburi. Ada perbedaan pendapat di kalangan sejarawan mengenai waktu lahirnya. Menurut Ibnu Atsir, Ibnu Jauzi, dan Ibnu Tahribardi, ia berpendapat bahwa Imam Haramain lahir pada tahun 417 Hijriah. Sedangkan menurut sejarawan lainnya menyebutkan bahwa kelahiran Imam Al-Haramain tanggal 18 Muharram tahun 419, atau yang lebih tepatnya dengan tanggal 22 tahun 1028 Masehi. Ayahnya memiliki nama Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Abdillah bin Yusuf Al-Juwaini, seorang ulama besar pada masanya, imam dalam sidang tafsir, fikih, adab, dan bahasa Arab. Lahir di desa Juwaini, tumbuh dan berkembang di sana, belajar adab dari ayahnya sendiri dan Abu Yakub, belajar fikih dari Abu Tayyib Ash-Shaluki, belajar hadis pada Al-Kafal Al-Marwazi, dan lain-lain. Banyak ulama besar yang berguru padanya, antara lain anaknya sendiri, Imam Al-Haramain. Selain itu, menulis banyak karya dalam berbagai bidang keilmuan, tafsir, fikih, dan sebagainya. Sebelum kemudian meninggal dunia pada bulan Zulqa'dah tahun 438 Hijriah. Sedangkan ibunya adalah seorang budak yang salihah, yang baik hati, yang dibeli oleh sang ayah dari uang halal
hasil kerja kerasnya. Selain milik ayah dan ibu, yang dikenal dengan kepribadiannya yang luhur dan pengetahuan agamanya yang luas, Imam Al-Haramain juga memiliki paman yang tidak kalah penting, yaitu Syekh Abul Hasan Ali bin Yusuf bin Abdillah bin Yusuf, salah seorang ulama besar di masanya dan dikenal sebagai Syekh Hijaz. Berguru pada saudaranya sendiri, Abu Muhammad Al-Juwaini, Abu Nu'aim, Abu Abdurrahman As-Sulami, Ibnu Syadzan, dan lain-lain. Sedangkan yang berguru padanya antara lain Imam Muhammad bin Fadlal Al-Furawi dan Zahir. Dia wafat pada bulan Zulqa'dah tahun 463 Hijriah. Pamannya yang lain adalah Abu Said Abdus Samad Al-Juwani, seorang ulama yang rajin tahajud dan rajin baca Al-Quran. Di samping itu, dia juga memiliki seorang putra yang kelak terkenal pula dengan integritas dan keilmuannya yang luas, yaitu Syekh Abul Qasim Mudafar bin Imam Al-Haramain Abdul Malik Al-Juwaini, seorang ulama yang tumbuh dan berkembang di bawah asuhan orang tuanya. Belajar berbagai ilmu pengetahuan dari para ulama di masanya. Wafat pada bulan Syaban tahun 493 Hijriah karena diracuni. Ya, berikutnya gelar. Sebagai seorang ulama besar yang diakui keilmuannya secara luas dan beberapa gelar kehormatan yang diberikan para ulama kepadanya, diantaranya pertama, karena integrasinya yang tinggi, kepribadiannya yang luhur, dan keilmuannya yang luas, diberi gelar Abul Ma'ali. Kedua, karena pada bagian perjalanan hidupnya dia mengajar, memberi fatwa, dan berkarya di Mekah dan Madinah selama 4 tahun dan menjadi imam masjid di sana. Karena itulah kemudian diberi gelar Imam Al-Haramain, yang berarti imam dua tanah suci. Yang ketiga, karena sosoknya yang dibanggakan oleh semua umat Islam, yang sekaligus dinilai sebagai kebanggaan bagi Islam. Dia diberi gelar Fakhrul Islam, yang berarti kebanggaan Islam, dan lain sebagainya. Kemudian ia wafat sekitar ia berumur 23 tahun, mengajar di Madrasah An-Nidamiyah Naisabur. Kesehatan Imam Al-Haramain mulai menurun. Beberapa kali dia jatuh sakit dan pada akhirnya dia diboyong ke Busyatanikan, desa tempat kelahirannya. Dan tidak lama kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya, tepatnya pada hari Selasa malam Rabu tanggal 25 Rabiul Akhir tahun 478 Hijriah, bertepatan dengan 20 Agustus 1085 Masehi. Ia juga memiliki kontribusi keilmuan. Imam Al-Haramain adalah sosok yang produktif. Dia menulis banyak karya dalam beragam bidang keilmuan. Di antaranya, yang pertama dalam bidang akidah, usuluddin atau ilmu kalam. Yang kedua dalam bidang usul fikih. Yang ketiga dalam bidang fikih. Yang keempat dalam bidang perbandingan mazhab. Yang kelima yaitu dalam bidang keilmuan lain. Ya, berikutnya yaitu pemikirannya. Sebagai salah seorang tokoh muslim, Imam Al-Haramain dikenal memiliki beberapa pemikiran yang menarik perhatian para pengkaji Islam untuk ditelusuri lebih jauh lagi, termasuk kaitannya dengan posisi dalam dunia teologi.
Yang pertama, filsafat alam, firman, dan soal melihat Tuhan. Yang kedua yaitu perbuatan manusia. Dan yang ketiga yaitu keadilan Tuhan. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya, Febriliansyah dan Herlambang. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, datangnya dari saya. Bila ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.